Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat nih. Terus pulang sholat Jumat. Mau cerita apa ya hari ini ya? Semoga hari ini kita bercerita. Kalau kemarin kita bercerita tentang hidup saya dari lahir sampai SMA. Mungkin hari ini saya akan bercerita tentang ya namanya SMA kan pacaran perlu kali. Alhamdulillah selama saya masih jadi ABG, tiap pacaran nggak pernah disetujuin sama orang tuanya. Dari si A, si B, si D, banyak cerita lah tentang ABG saya, tentang masa muda saya yang mengejar cinta. Tapi ya sudahlah, yang sudah-sudah, bahwa cinta itu tak perlu dikejar, kita juga datang sendiri. Itu kalau dulu, kalau sekarang mah enggak kan. Cinta, ada duit, ada cinta. Kalau sekarang dulu mah enggak lah. Tiap apel ke rumah pacar, pas dunia dalam berita, yo udah jam 9 pulang gitu, apel. Kalau sekarang banyak lah, udah berbeda zamannya, kita hanya bisa ikutin aja lah. Apalagi anak saya udah gede-gede, ABG semua. Waktu pacaran ya pernah lah saya ditinggal nikah, pernah datang pernikahan, pernah gemeternya minta ampun, kaki gemeter, makan gak mau apa gak mau. Tapi yang mau diapain lagi, sang pujaan hati nikah, dinikahin sama orang tuanya. Ya kita cuma sebagai orang yang mampu sih untuk berjalan, tapi saya kategori orang yang tak mampu, miskin lah, yang nggak punya orang tua, saudara pun terbatas. Jadi lihat itulah. Tapi sekarang moga-moga teman-teman jangan ada yang ngalamin lah percintaan saya waktu saya masih muda. Bermacam-macam masalah, bermacam-macam goda. Di satu titik saya tidak setuju dengan orang tuanya, di satu titik saya ditinggalin nikah, dan ada juga sih dalam perjalanan cinta saya dimakan sama sahabat. Tapi fair, nggak apa-apa. Saya paling fair, paling enak. Datang orangnya teman saya, Yud, gue suka sama pacar lo, dan diam-diam gue sudah pernah ketemu sebenarnya. Oh nggak apa-apa, silakan. Gue panggil lah dianya, silakan kalau berhubungan. Saya lebih suka itu, keterus terangan, kejujuran, daripada kita ditikam dari belakang seperti di politik. Ya di politik kan begitu, diam-diam menikam. Jadi di dalam percintaan pun ada juga yang begitu, diam-diam menikam kita. Sudahlah, kita ngomong masalah percintaan ya. Jadi percintaan itu kalau dimasukin ke sinetron, wah, tayang terus. Kita kembali lagi kepada persoalan diri saya yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu kan orang tidak tahu. Taunya kan orang cuma namanya bandit, orang preman, jahat, atau gimana. Tidak lah. Saya masih punya hati nurani, saya masih punya agama. Jadi saya bergerak, saya mencari makan di jalanan, cari makan di pasar, karena demi adik-adik saya. Demi adik-adik saya, demi makan, supaya adik-adik saya jangan lapar. Seperti saya juga jangan lapar. Banyak teman-teman yang simpati dengan saya, banyak orang-orang juga yang simpati sama saya, tapi saya terima kasih atas kebaikannya teman-teman maupun orang tua angkat saya yang ada di Citerep, yang ada di Sanja, yang ada di Gunung Putri, dan yang ada di Cilengsi. Jadi saya mohon maaf karena saya belum bisa ngebagiin orang tua saya, terutama dia. Ya, di asrama juga ada lah.
Apalagi temanku juga ada yang namanya One, Wawan Setiawan, teman panggilannya One. Dia sempat saya diajak ke rumahnya dan hampir 2 bulan saya tinggal di sana. Karena apa? Karena saya tidak punya rumah. Waktu berjalan terus dengan proses hidup, dengan kehidupan di jalan. Saya berpikir untuk bisa maju, supaya saya bisa mandiri, supaya saya bisa nyari duit sendiri. Tapi alhamdulillah adanya teman atau sahabat lah menawarkan saya kerja. Saya pernah kerja di Tangerang jadi tukang cat. Itu pernah saya lakukan. Cuma baru 6 bulan mungkin, itu saya bukan di situ kali. Kalau saya keluar itu pun gara-gara pagi-pagi saya dimarahin sama orang Korea. Nggak tahu ngomong apa dia. Dari atas menara saya lempar aja tuh cat, kena badannya, saya dipecat. Yo, go out. Jadi saya keluar lah. Kembali lagi saya ke jalan. Akhirnya saya dulu itu, kalau orang-orang tahun 90-an pasti tahu lah. Dulu ada Bliar dan Dindong di Simpangan Cibinong. Itu saya kerja di situ. Dengan hadirnya Bliar dan Dindong, ya teman-teman banyak yang datang. Jadi saya tahu yang sekarang jadi master di Bogor lah. Dulunya mah biasa-biasa aja. Ya dengan berjalannya waktu, hanya saya menabung lah. Dengan gaji lumayan lah waktu itu kerjanya. Saya gaji, saya tabung di bank, tabung. Saya pacaran yang sekarang saya jadi istri saya ini. Lalu istri saya itu calon istri dulu. Pagi-pagi nelpon saya ketok pintu di kontrakan saya di belakang Gelatindo. Hanya istri saya ngomong, tolong dong, teman kerjanya melahirkan di pabrik Kongguan tuh. Terus gimana segitu? Itu jam 5:30, tolongin. Ibunya nggak mau, pokoknya anak itu harus dikasih orang. Karena pacar saya yang sekarang jadi istri saya meminta, ya aja saya ambil duit tabungan yang buat nikah. Saya ambil, lalu saya ambil anak itu saya ambil. Sampai sekarang sudah, alhamdulillah sudah gede. Baru kemarin dia nikah. Ya kita, karena saya anak yatim ya, yang memang benar ya kita harus benar-benar kan. Kita nggak tahu lah, anak baru lahir kan nggak ada dosa. Saya mau anak itu sampai sekarang udah gede, namanya Ilham. Jadi kan berjalannya waktu terus 5 tahun 6 tahun kemudian, karena saya kerja di Bliar, ada lagi kejadian begitu. Wasit anak buah saya lah waktu itu di Bliar, dia hamil, mungkin udah banyak kali anaknya, dikasih ke saya lagi, mau nggak? Ya kalau saya sih orangnya mau lah. Saya ambil lagi anak itu, saya kasih kakak ipar saya. Tapi nggak lama kemudian, karena kakak ipar saya sudah lama nggak punya anak, udah hampir 7 tahun 8 tahun saya kasih, terus akhirnya istrinya bunting, alhamdulillah istrinya hamil. Nggak lama kemudian, setahunan lah, anak pungut yang saya kasih ke kakak ipar saya meninggal dunia. Jadi sampai hari ini saya punya anak pungut 3. Ya berkah aja lah. Kalau gede dia mau ngakuin saya silakan, kalau nggak ngakuin ya nggak apa-apa. Anggap aja saya mengasuh mereka. Kalau soal amal maupun keberkahan, hanya Allah yang tahu. Itulah kehidupan saya yang sesungguhnya, bahwa saya juga punya hati nurani yang benar-benar punya pri kemanusiaan. Nama bandit, memang nama bandit.
Dan saya itu ngejar. Dulu orang dibilang preman, memang saya preman, tapi preman yang rapi. Dan saya tidak kenal minum. Berjalan waktu, akhirnya saya di politik, mungkin dapat keberkahan karena dewan yang saya usung, yang saya bela-belain habis-habisan, memenangkan di Pileg 2009, 2012 atau 13, saya dihadiahin umroh. Kaget saya diberangkatin umroh. Apakah saya harus berangkat atau saya takut. Diberangkatin umroh tuh saya takut. Kan dengarnya ini begini, ntar begini, ntar begitu, ntar di Mekah. Itu sampai 3 minggu. Sampai ketua travelnya datang ke rumah saya, ayo Pak berangkat, ayo berangkat. Saya belum mau. Ada niat juga saya mau jual itu 20 juta, saya mau jual itu. Tapi alhamdulillah orang ada yang mau, tapi ada temen nanya, pikirin lagi lah, mungkin ini panggilan. Karena saya kurang yakin, kurang gimana, serasa takut, terus terang saya takut. Mungkin karena perbuatan saya yang nggak baik, saya takut itu. Akhirnya saya bertanya dengan teman saya, teman sekolah saya yang sekarang Ustadz di Sanja, Bapak Ihsan. Setelah waktu itu malam Jumat saya datang habis pengajian anak yatim piatu. Setelah selesai, saya datang, saya assalamualaikum, lalu dia manggil, bang kemana aja? Saya dicium, ini dipeluk apa gimana, dipeluk sama dia. Tumben, ada apa? Ada apa bang? Tak dulu lah, ayo bang udah ngopi belum, udah makan belum? Saya bilang udah. Ada apa nih tumben malam-malam? Hanya saya bertanya lah sama dia, San, gua dapat panggilan untuk umroh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah kata dia, syukurillah kata dia. Ayo udah bang berangkat, ini panggilan. Lalu hampir 1,5 jam saya dikasih tausiah tentang panggilan ke rumah Allah. Hanya saya dengan begitu saya udah yakin, hanya saya punya tekad, ya gua harus berangkat. Terima kasih San yang telah membimbing saya, memberi tausiah kepada saya tentang Mekah. Hanya saya pulang jam 2, saya pulang, saya gedor rumah, saya bangunkan istri saya bangunkan anak-anak saya kumpulkan di sini, lalu saya ngomong, Papa dapat tiket umroh. Ini saya kaget, istri saya anak-anak saya kaget. Udah Pak berangkat? Iya Papa berangkat. Minggu depan mungkin 3 hari, 4 hari Papa berangkat. Hanya saya niat itu dengan ya gimana ya, saya berangkat, alhamdulillah pas mau berangkat mau selamatan berangkat udah kayak naik haji, bandit umroh, tidak sangka semuanya orang. Tapi alhamdulillah setelah selamatan besok pagi saya berangkat, perjalanan ke Mekah kalau nggak salah 9 jam. Alhamdulillah saya tidak ada apa-apa, tapi keberkahan di kota Mekah sungguh luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau rasa kangen untuk berangkat lagi, saya kangen banget untuk umroh lagi. Kangen ngeliat kota Mekah, kangen ngeliat kota Madinah, kangen. Semua orang pasti kangen. Itulah saya, seorang preman, seorang yang bernama bandit, umroh. Nggak nyangka kan? Itulah saya, Judijat Bandit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.